Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasula. Para ulama ketika mereka menjelaskan tentang kandungan syahadat Muhammad Rasulullah, mereka mengatakan bahwasanya di antara kandungan syahadat Muhammad Rasulullah adalah tasdikuhu fima akhbar, membenarkan kabar-kabar yang beliau sampaikan. Dan bagaimana mungkin seorang muslim tidak membenarkan kabar yang beliau sampaikan? Karena kabar yang beliau sampaikan adalah ucapan yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada beliau. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah apa yang diucapkan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepadanya. Kalau kita cermati kabar-kabar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita, baik peristiwa-peristiwa yang pada masa beliau belum terjadi ataupun pada masa beliau sedang dan telah terjadi, maka kabar-kabar tersebut adalah kabar-kabar yang benar dan Rasulullah SAW tidak pernah kemudian mengkoreksi, meralat kabar yang beliau sampaikan. Baik kabar tersebut adalah kabar-kabar tentang hal yang telah berlalu maupun kabar-kabar tersebut adalah kabar-kabar tentang hal yang akan terjadi. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah, menurut para ulama ahli usul, sebagaimana juga menurut para ulama ahli balaghah, dan ini ditunjang dengan akal yang sehat, mengkoreksi kabar berita itu menunjukkan bahwasanya yang dikoreksi ada kesalahan, ada kekeliruan. Dan Rasulullah SAW yang tersifati maksum, yang ucapannya adalah wahyu, maka tidak mungkin kemudian ucapannya ada kekeliruan. Makanya ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa tammat kalimatur rabbika sidqan wa adlan, dan telah sempurna kalimat-kalimat yang datang dari Rabbmu sidqan wa adlan. Sidqan benar, jujur di dalam pengkhabaran, wa adlan adil di dalam hukum-hukum. Para ulama menjelaskan yang dimaksud sidqan di sana adalah jujur, benar di dalam pengkhabaran yang tidak ada koreksi. Kalau kemudian kaum muslimin di satu sisi, kemudian orang-orang yang pada hari ini belum memeluk agama Islam di sisi yang lain, mau bersikap insaf, membaca hadis-hadis Rasulullah SAW, khususnya terhadap perkara-perkara yang ketika beliau ucapkan belum terjadi, dan pada hari-hari
yang kita lalui ini, ternyata apa yang beliau ucapkan 1400 lebih tahun yang lalu telah terjadi, maka menjadi yakinlah kita bahwasanya beliau memang betul-betul Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, ucapan beliau itu melampaui zaman. Beliau mengucapkannya 1400 lebih tahun yang lalu. Dan pembuktian ucapan beliau itu sedikit demi sedikit terbukti. Walaupun ada juga ucapan-ucapan beliau yang beliau ucapkan 1400 tahun yang lalu, kita belum menjumpai kenyataannya pada hari ini. Tetapi bukannya tidak ada, hanya tinggal menunggu waktu semata-mata. Pada kesempatan ba'da maghrib ini sampai menjelang Isya insyaallah ta'ala, kita akan lanjutkan pembahasan tentang tanda-tanda kiamat kecil. Setelah pada kesempatan yang telah lalu kita telah bahas tanda-tanda kiamat kecil yang terakhir, yakni munculnya Dajjal, maka sekarang kita akan lanjutkan bahwasanya di antara tanda-tanda kiamat kecil yang pada saat Rasulullah SAW mengucapkannya tidak ada wujudnya. Saya ulangi, tanda-tanda kiamat kecil yang ketika Rasulullah SAW 1400 lebih tahun yang lalu mengucapkannya tidak ada wujudnya, ternyata pada hari ini kita jumpai wujudnya. Apa tanda-tanda kiamat kecil yang berikutnya? Yakni dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Qabla sa'ati sanawatun khada'atun yusaddaku fihal kadhibu wa yukazzabu fihas sadiq." Rasulullah SAW mengatakan, sebelum terjadinya hari kiamat ada tahun-tahun penuh dengan tipuan, makar. Pada saat orang-orang jujur didustakan dan para pendusta dibenarkan. Rasul mengucapkan ini 1400 lebih tahun yang lalu. Yang pada saat beliau mengucapkan kalimat ini nggak ada wujudnya orang-orang tersebut. Tidak ada orang jujur didustakan, sebagaimana tidak ada orang dusta dibenarkan. Nggak ada wujudnya pada zaman Rasulullah. Tetapi apakah wujudnya ada pada zaman kita sekarang hidup ini? Ada wujudnya. Orang-orang yang jujur didustakan dan para pendusta dibenarkan. Belum selesai sampai di sana, Rasulullah SAW mengucapkan kalimat tersebut. Ada yang berikutnya. Wa yu'tamanu fiha kha'in wa yukhawanu fiha al-amin. Orang yang amanah dikhianati, orang yang suka berkhianat diberi amanah. Lagi-lagi pada zaman Rasulullah SAW nggak ada contohnya yang seperti ini. Tidak ada orang yang diberi amanah khianat pada zaman Rasulullah, nggak ada. Sebagaimana juga pada zaman beliau hidup, tidak ada orang yang suka berkhianat diberi amanah, nggak ada. Lalu kalau kemudian kita hendak merenungkan keadaan hidup kita di zaman ini,
Apakah kenyataan orang yang amanah dikhianati, orang yang khianat diberi amanah, ada wujudnya? Lagi-lagi ada. Itulah yang saya katakan di awal, ucapan Rasulullah SAW melampaui zaman beliau. Pada zaman beliau belum ada. Tapi kemudian satu persatu ucapan beliau terbukti. Kemudian beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, wayantiku fiha al-ruwaibidah, wayantiku fiha ar-ruwaibidah. Dan ruwaibidah itu banyak bicara, yakni ucapan-ucapan ruwaibidah itu didengar. Mereka banyak bicara, lagi pula mereka ucapannya didengar. Para sahabat yang orang-orang Arab asli, ada sebagian kata-kata dalam bahasa Arab yang mereka tidak atau kurang memahaminya, atau khawatir salah paham. Padahal para sahabat adalah orang-orang Arab asli yang berbicara dengan bahasa Arab. Tetapi kita sama-sama mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW memiliki lisan yang sangat fasih. Kemampuan berbahasanya mengungguli semua orang. Maka ketika beliau mengucapkan wayantiku anil ruwaibidah, dan berbicara ini orang-orang yang disifati dengan ruwaibidah, para sahabat bertanya, "Qila wa ma ruwaibidah ya Rasulullah?" Kabarkan kepada kami, siapa yang dimaksud dengan ar-ruwaibidah? Ruwaibidah itu apa? Maka Rasulullah SAW mengatakan, rajulun tafih yatakallamu fi amri amah. Ar-ruwaibidah rajulun tafih, orang yang enggak kompeten, orang yang enggak ahli, orang yang bukan bidangnya. Yatakallam fi amri ammah, tetapi banyak bicara pada perkara-perkara yang besar. Ini yang dimaksud ruwaibidah. Rasul sendiri artikan ruwaibidah itu apa? Rajulun tafih yatakallamu fi amri ammah. Orang yang enggak kompeten, orang yang bukan ahlinya, orang yang enggak paham, bukan bidangnya, yatakallamu fi amri ammah. Tapi dia berbicara tentang perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang bukan bidangnya. Ada contohnya pada kehidupan di zaman Rasulullah SAW? Tidak. Pada zaman Rasulullah SAW, para sahabat yang jumlahnya 100.000 lebih, yang mereka seluruhnya ahlu surga, sebagian besar di antara mereka banyak diam, tidak bicara. Dan andai kata ada yang berbicara, sedikit sekali. Sedikit sekali. Mereka adalah orang-orang yang memang berkompeten di dalam masalah itu. Adapun pada hari ini siapapun bicara yang bukan bidangnya. Yang tidak pernah mengenyam pendidikan agama, berbicara tentang agama.
yang tidak tahu tentang hukum berbicara tentang hukum, yang nggak paham ilmu kedokteran, kesehatan, berbicara tentang ilmu kedokteran, kesehatan. Bahkan melemparkan ide-ide tentang seharusnya urusan manusia yang banyak ini dibawa dan diurus seperti apa. Bahkan orang sekelas Mu'adz bin Jabal yang Rasulullah SAW pernah utus menjadi dai, mengislamkan penduduk Yaman, yang dalam kesempatan-kesempatan yang lain beliau mengatakan bahwasanya Mu'adz bin Jabal adalah pemimpinnya para ulama. Dalam kesempatan yang lain Rasul mengatakan Mu'adz bin Jabal adalah afqahun nas, orang yang paling faqih. Ketika kemudian duduk bersama Abu Bakar, Umar, berdiskusi tentang beberapa perkara, Mu'adz bin Jabal sebagaimana dikhabarkan oleh beliau sendiri, beliau mengatakan, mudah-mudahan Abu Bakar dan Umar tidak meminta pendapatku. Jadi Abu Bakar dan Umar, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi mereka berdua sebagai pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalifah, mengangkat dan menunjuk para sahabat yang alim, di antaranya Mu'adz bin Jabal, untuk diajak berdiskusi perkara-perkara penting kemasyarakatan, ketatanegaraan. Maka mereka berdiskusi, bermusyawarah, menyampaikan pendapat. Abu Bakar kemudian bertanya, bagaimana menurut pendapatmu? Setelah sahabat ini berpendapat, Abu Bakar bertanya kepada sahabat yang ada di sebelahnya, bagaimana menurut pendapatmu? Bagaimana menurut pendapatmu? Satu persatu ditanya oleh Abu Bakar. Mu'adz bin Jabal berkata, mudah-mudahan Abu Bakar tidak meminta pendapatku. Padahal Rasul mengatakan afqahun nas, orang yang paling faqih. Mereka warok untuk berpendapat atas hal yang mereka tidak ketahui, atas hal yang tidak mereka kuasai. Tapi tanda-tanda kiamat di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah ini, yang ada 3 tadi, itu semuanya terjadi pada zaman ini. Orang yang jujur didustakan, orang yang dusta dibenarkan. Para ulama menjelaskan apa yang dimaksud orang yang jujur didustakan, orang yang dusta dibenarkan. Apa yang dimaksud dengan kalimat ini? Atau yang lebih tepatnya, mengapa terjadi hal tersebut? Mengapa terjadi hal tersebut? Maka para ulama menjelaskan terjadinya hal tersebut, orang yang jujur didustakan, orang yang dusta dibenarkan. Kemungkinannya yang pertama, karena kebenaran dan kebatilan pada saat tersebut betul-betul samar. Kebenaran dan kebatilan sulit dibedakan pada saat tersebut. Ini sebenarnya benar atau salah sih? Jujur atau dusta? Sulit untuk dibenarkan. Maaf, sulit untuk dibedakan. Sehingga orang-orang yang awam pada umumnya, mereka terjatuh kepada kesalahan membenarkan pendusta, mendustai orang yang benar, bukan karena dengan sebab sengaja, tetapi karena begitu sulitnya dibedakan antara kebenaran dan kedustaan.
Bukankah kalau kemudian kita cermati, mungkin itu juga pernah menimpa diri kita? Kita nggak tahu ini benar atau bohong ini. Tapi kemudian kita memutuskan untuk mengatakan misalnya ini benar, atau mengatakan misalnya ini dusta, bohong. Karena begitu samarnya, sehingga tidak bisa dibedakan antara kebenaran dengan kedustaan. Ketika kemudian seseorang memilih ini benar, jujur, ini salah, dusta, misalnya begitu, dia tidak bersengaja untuk memilih kesalahan atau kedustaan tersebut. Enggak. Dia terjatuh kepada kekeliruan karena sedemikian sulitnya membedakan antara kebenaran dengan kedustaan. Makanya ketika mendengar hadis ini, di antara para ulama semisal Umar bin Abdul Aziz, hadis ini dan hadis-hadis yang semisalnya, di antara para ulama semisal Umar bin Abdul Aziz, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tunjukilah kepadaku kebenaran itu suatu kebenaran, dan berikanlah aku kekuatan untuk mengikutinya. Sebagaimana tunjukilah aku kedustaan, itu suatu kedustaan, dan berikanlah aku kekuatan untuk menghindarinya, untuk menjauhinya. Orang sekeras Umar bin Abdul Aziz berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala tunjuki kepada beliau kebenaran sebagai suatu kebenaran. Karena bisa jadi suatu kebenaran dianggap kesalahan oleh kita karena awamnya kita, karena polosnya kita. Dan sebaliknya, tidak cukup sampai di sana saja Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Setelah beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala menunjuki kepada beliau kebenaran sebagai suatu kebenaran, juga berdoa agar Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi dirinya untuk mengikuti kebenaran tersebut. Karena kata para ulama semisal Imam Ibnul Qayyim dalam A'lamul Muwaqqi'in, kenikmatan yang sempurna itu terkumpul pada dua hal: mengetahui kebenaran sebagai suatu kebenaran dan mampu untuk melakukannya. Karena kalau cuma tahu kebenaran, tidak mampu untuk membela, mendukung, mengikuti, mengamalkannya, maka nikmat tersebut tidak menjadi sempurna. Bukankah kemudian sebagian ahli kitab mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW Muhammad itu Nabi dan Rasul? Mereka tahu Muhammad itu adalah Nabi dan Rasul. Tapi apakah mereka kemudian mengikuti ajaran yang dibawa oleh Muhammad alaihi salatu wassalam? Jawabannya tidak. Maka tidak sempurna nikmat yang ada pada mereka. Sebagaimana kata Imam Ibnul Qayyim, nikmat yang sempurna yang pertama tadi, adapun yang kedua, mengetahui kebatilan sebagai suatu kebatilan dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhinya. Maka hamba yang mendapatkan dua hal ini berada di atas kenikmatan yang sempurna. Itu makna pertama, mengapa orang dusta dibenarkan, orang benar didustakan, karena sungguh sangat sulit membedakan antara kebenaran dengan kedustaan. Tersamar oleh sebagian besar manusia pada saat itu.
Coba deh ba'da taklim ini Anda ambil contoh satu saja, nggak usah disebutin ya, ambil contoh satu saja, Anda pikirkan dalam perjalanan pulang, contoh kasus itu sebenarnya benar atau salah sih? Sulit kita untuk membedakannya. Yang kedua, berdasarkan hadis ini, yang kedua, kenapa? Apa sebab orang jujur didustakan, orang dusta dibenarkan? Sebab yang kedua kata para ulama, karena kemudian manusia tidak peduli lagi akan norma-norma kebenaran. Manusia nggak peduli akan norma-norma kebenaran. Dan tidak punya rasa malu untuk kemudian mengucapkan kedustaan. Manusia tidak peduli terhadap norma-norma kebenaran, nggak ada urusan benar atau salah, yang penting menguntungkan atau tidak. Nggak ada urusan. Selama kemudian hal tersebut menguntungkan saya, benar atau salah, maka akan saya bela. Manusia tidak peduli akan norma-norma kebenaran, kejujuran. Sebagaimana juga manusia tidak peduli akan kedustaan. Mana yang menguntungkan, mana yang kemudian lebih sesuai dengan hawa nafsunya ataupun yang semisalnya. Padahal kebenaran seharusnya adalah hal yang dijunjung tinggi oleh kaum muslimin. Secara khusus, manusia secara umum. Sampai bahkan ada suatu adagium, ucapan. Saya tidak sebutkan siapa yang mengucap kalimat ini. Dia orang barat. Ya, bukan orang Islam. Tetapi betapa kemudian yang seharusnya dijunjung oleh manusia itu diantaranya adalah norma-norma kebenaran. Dan ini merupakan kesepakatan manusia seharusnya. Dia mengatakan seseorang yang bermartabat seharusnya menjunjung kebenaran bahkan di dalam ide dan akal fikirannya. Ini seorang profesor dari barat sana yang dia bukan muslim. Dia bukan muslim. Yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah apa jemaah? Bahwasanya manusia yang bermartabat sebagaimana ucapan profesor tadi seharusnya kemudian menjunjung kebenaran bahkan pada tahapan tataran ide, fikiran. Pikiran saja harus kemudian mengarah kepada kebenaran, apalagi ucapan lisan, perbuatan. Yakni manusia secara sepakat dari awal sampai akhir seharusnya menjunjung tinggi, memuliakan kebenaran. Tetapi entah dengan sebab apa, Allahu a'lam bishawab, manusia belakangan tidak peduli mana yang benar, mana yang salah. Kepedulian mereka adalah mana yang paling menguntungkan. Na'udzubillah. Dua ucapan ini terkait dengan tanda kiamat kecil, orang yang jujur didustakan, orang yang dusta dibenarkan. Maknanya ada dua seperti yang saya ungkapkan tadi. Itu disampaikan oleh Imam Syamsul Haq Azim Abadi dalam syarah beliau terhadap Sunan Abu Daud yang berjudul Aunul Ma'bud. Kemudian di antara tanda hari kiamat kecil yang masih di dalam hadis ini, orang yang khianat diberi amanah, sebagaimana orang yang amanah dikhianati. Kan seharusnya orang yang amanah
dibantu, ditolong, dikuatkan agar dia bisa menjaga amanah tersebut. Andai kata ada yang mengganggu dalam proses dia menanggung amanah tersebut, dinasehati. Ini tidak. Orang yang amanah diganggu supaya berkhianat. Atau bahkan orang yang amanah dikhianati. Na'udzubillah. Sebagaimana orang yang berkhianat diberikan amanah. Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, ketika menjelaskan hadis ini, masih kata Imam Syamsul Haq Azim Abadi dalam Aunul Ma'bud, maka pentingnya atas orang-orang yang berusaha amanah mencari orang-orang yang akan menolong dan membantu dia di dalam menunaikan amanah tersebut. Bukan dia cari para pengkhianat yang rentan akan kemudian menyulitkan dia di dalam menanggung amanah atau menggerogoti dia supaya dia bahkan yang tadinya amanah bahkan berkhianat. Harusnya seperti itu. Orang-orang yang berusaha untuk amanah, dia mencari orang-orang yang ada di sekitarnya, sosok-sosok yang bisa membantu dia di dalam memikul amanah tersebut. Bukan para pengkhianat. Tapi apa yang Rasulullah SAW sebutkan ini terjadi dengan sebab satu dan lain hal, orang-orang yang amanah dikhianati. Sebagaimana orang-orang yang berkhianat diberikan amanah. Ada hal yang menarik jemaah rahimani wa rahimakumullah terkait dengan orang-orang yang khianat diberikan amanah. Ini menunjukkan kata Imam Syamsul Haq Azim Abadi, manusia mengetahui dia pengkhianat, tapi kemudian diberikan amanah. Betapa rusaknya orang-orang yang memberikan amanah kepada para pengkhianat. Coba, kan buruk sekali ya. Di dalam hadis ini kan disebutkan pengkhianat diberikan amanah. Artinya yang diberikan amanah tersebut telah diketahui pengkhianatannya. Bukannya tidak diketahui. Kalau dia belum melakukan pengkhianatan, begitu, maka jelas tidak diketahui dia, maaf saya perbaiki ucapan saya, kalau tidak diketahui dan belum dia melakukan pengkhianatan, maka ucapan pengkhianat diberi amanah menjadi kehilangan makna. Artinya manusia mengetahui dia pengkhianat, tapi diberikan amanah. Timbul suatu pertanyaan, mengapa pengkhianat diberikan amanah? Karena memberikan amanah tersebut serupa, sebangun, sejenis dengannya. Karena memang tidak menginginkan amanah tersebut tertunaikan, makanya diberikan kepada pengkhianat. Adapun yang ketiga, berdasarkan hadis ini, Ruwaibidah berbicara. Yang para sahabat bertanya, apa itu Ruwaibidah ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, rajulun tafih, orang yang tidak kompeten, yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, lafadz tafih adalah al-ashkhas biduni ilm wa ghairu munasib. Yang namanya tafih adalah seseorang yang tidak memiliki ilmu dan tidak cocok berbicara perkara tersebut, yakni dia bukan bidangnya. Karena bisa jadi dia memiliki ilmu tetapi pada bidang yang lain, iya kan? Kalau dia ahli mesin, ya berbicara tentang mesin lah, jangan berbicara tentang ilmu kedokteran.
Kalau dia pilot, berbicara tentang penerbangan navigasi, jangan berbicara tentang arsitektur. Dia memiliki ilmu, tetapi ghairu munasib, tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Tapi kan kita ini jemaah rahimani wa rahimakumullah, ini mungkin ya, sebenarnya hadis ini yang riwayat Imam Ibnu Majah ini relate juga kalau kita bawa kepada hadis yang lain. Riwayat Imam Tabrani di mana Rasulullah SAW mengatakan inna min asyrati sa'ah ya'takhizu ilma indal asagir. Di antara tanda-tanda hari kiamat diambil ilmu itu dari al-asagir. Para ulama semisal Imam Ibnu Mubarak menafsirkan lafaz al-asagir, kalau tidak yang pertama ahlul bid'ah, yang kedua orang bodoh. Kita jeda terlebih dahulu untuk azan, nanti ba'da azan kita akan lanjutkan dengan sedikit dan tanya jawab. Kembali kepada pembahasan apa yang dimaksud dengan ar-ruwaibidah. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama semisal Imam An-Nawawi dan juga Imam Ibnu Hajar, bahwasanya yang dimaksud dengan ruwaibidah adalah orang yang tidak memiliki ilmu atau ilmunya tidak cocok dengan apa yang dia bicarakan. Dan jemaah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini sebagaimana yang tadi saya isyaratkan itu relate sekali dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani, di mana Imam Tabrani rahimahullahu taala mengeluarkan hadis tentang tanda-tanda hari kiamat, di mana Rasulullah mengatakan ya'takhizu ilma indal asagir. Di antara tanda hari kiamat adalah seseorang mengambil ilmu dari al-asagir. Para ulama semisal Imam Abdullah Ibnu Mubarak menafsirkan al-asagir yang pertama hum ahlul bid'ah. Mereka adalah ahlul bid'ah. Ini tafsir Imam Abdullah Ibnu Mubarak. Dan ditafsirkan juga oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi tentang makna al-asagir adalah al-jahl, orang jahil, mengambil ilmu dari orang jahil. Maka kita sebagai seorang muslim selain harus selektif, juga pandai memilah, lagi memilih. Kalau orang yang berilmu saja mungkin salah terhadap apa yang telah dia kuasai lagi bidangnya, apalagi orang yang tidak memiliki ilmu terhadap bidang tersebut. Kan mungkin akan ada suatu syubhat. Apa orang yang berilmu itu maksum? Tidak mungkin salah? Jawabannya, siapa yang mengatakan hal seperti itu? Orang yang berilmu saja berpotensi salah di dalam bidangnya, apalagi yang tidak berilmu. Makanya di dalam syariat Islam, kekuasaan peradilan tidak boleh dipegang kecuali oleh seorang hakim. Yang hakim tersebut ketika memutuskan hukum berijtihad dengan sekuat tenaga untuk memutuskan hukum yang menurut dia benar. Tetapi apa kata Rasulullah SAW? Izal hakamal hakim, apabila ada seorang hakim, orang yang alim di dalam bidang peradilan, memutuskan hukum dan dia telah berusaha secara bersungguh-sungguh untuk mencari kebenaran, salah, begitu kata Rasul, maka baginya satu ganjaran. Apabila keputusannya benar, maka baginya dua ganjaran. Hakim, mujtahid, yang menguasai bidangnya. Apabila dia salah, kata Rasul, cermati. Orang yang sudah berada di dalam bidangnya saja terbuka kemungkinan salah.
Lalu gimana orang yang tidak berada di dalam bidang tersebut? Kalau orang yang tidak berada di dalam bidang tersebut, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Abu Daud? Beliau mengatakan, "Man qala lil Qur'anil Karim." Siapa yang berbicara tentang Al-Qur'anul Karim, fa'asab fahuwa akhta'. Siapa yang berbicara tentang Al-Quranul Karim tanpa ilmu dan kebenaran benar, gimana tuh? Siapa yang berbicara tentang Al-Quranul Karim tanpa ilmu dan kebetulan benar, maka dia keliru. Ini hadis riwayat Imam Abu Daud. Karena nggak bingung ya terjemahan saya. Siapa yang berbicara tentang Al-Quranul Karim dan kebetulan benar, karena benarnya kebetulan. Karena, betul ya? Karena benarnya kebetulan. Nggak bingung insya Allah. Dia tidak memiliki ilmu, benarnya itu kebetulan, untung-untungan, pas lagi benar. Tapi siapa di antara Anda yang mau menggantungkan nasib benar atau salah kepada peruntungan yang modelnya kayak gini? Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita harus selektif. Orang yang ahli saja mungkin salah, apalagi yang tidak ahli. Allahu a'lam bissawab. Taib, kita masih punya waktu beberapa menit ke depan mungkin. Ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Kalau ada yang hendak ditanyakan. Ada berapa menit ke depan? 7. Ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Kalau ada yang hendak ditanyakan. Nggak kelihatan dari situ tuh. Ada yang hendak ditanyakan jemaah? Ada yang hendak ditanyakan? Kalau Anda cermati hadis ini sekali lagi sebagai suatu ikhtitam, penutup dari taklim kita di kesempatan malam hari ini. Dan hadis-hadis yang nanti akan kita bicarakan terkait dengan tanda-tanda kiamat kecil yang pada zaman Rasul belum terjadi dan kenyataannya pada hari ini telah terjadi. Maka atas orang yang kemudian beriman, insyaallah ta'ala akan tambah kuat keimanannya. Dan dia mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW memang Nabi dan Rasul Allah yang berbicara berdasarkan wahyu yang Allah berikan kepadanya. Sekaligus ini juga merupakan suatu petunjuk kepada orang-orang yang masih meragukan bahwasanya Muhammad alaihi salatu wassalam Nabi dan Rasul. Kita bisa hadirkan contoh-contoh seperti ini kepada mereka. Orang-orang yang belum beragama Islam. Hadis ini diucapkan oleh Nabi kami 1400 tahun lebih yang lalu. Kalau beliau bukan Nabi dan Rasul, mengapa pada hari ini terbukti? Orang yang berakal, insaf, lagi adil, maka mau tidak mau harus dia akan membenarkan kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Atas orang-orang yang beriman, alhamdulillah tambah kuat keimanannya, dan mudah-mudahan hadis-hadis yang seperti ini merupakan salah satu celah pintu hidayah bagi orang-orang yang belum beriman kepada Rasulullah SAW. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan datangnya dari diri saya pribadi, Allah dan Rasulnya berlepas dari kesalahan saya, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.